Oke, karena ini pembahasannya agak sedikit berat dan panjang kali lebar ya, kita mulai dengan terstruktur. Kita mulai dulu dengan definisi. Ya, kita pahami dulu apa itu inflasi, deflasi, dan disinflasi, teman-teman. Pertama, apa itu pengertian inflasi? Inflasi itu adalah situasi di mana kumpulan barang dan jasa itu mengalami kenaikan harga dalam jangka waktu tertentu. Deflasi ya penurunan. Nah, problemnya adalah banyak orang, terutama di Indonesia, yang salah mengartikan ketika rate dari inflasi itu turun, maka lantas disebut deflasi. Enggak, itu berbeda. Ketika rate dari inflasi itu turun, itu tidak serta-merta deflasi. Tapi bisa jadi yang terjadi adalah disinflasi. Disinflasi itu apa? Disinflasi itu adalah penurunan tarif inflasi. Artinya, tetap terjadi kenaikan harga, tapi lebih lambat atau lebih kecil daripada sebelumnya. Nah, kalau deflasi, itu angka inflasinya minus, teman-teman, di bawah 0%. Nah, sekarang kita balik ke konteksnya. Kenapa gue bilang inflasi rendah 0,76% ini justru membuat kita harus sangat berhati-hati? Gini, teman-teman, ketika angka inflasi itu turun, faktornya banyak sekali dan tidak selalu positif sebenarnya. Inflasi bisa turun kalau produktivitas kita meningkat. Inflasi juga bisa turun kalau pemerintah melakukan efisiensi dengan tepat sasaran. Inflasi juga bisa turun kalau memang dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal yang emang ditujukan untuk satu tujuan tertentu. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat indikator ekonomi yang lain kayak penggunaan tabungan, kredit, tingginya angka PHK, lemahnya daya beli, atau kalau kalian lihat di sekeliling kalian bisa tanya orang yang usaha toko online atau orang yang usaha sektoril, misalnya jual makanan, jual baju, atau jual apapun, gue bisa jamin 9 dari per 10 orang yang lu tanya bakal bilang kalau omsetnya menurun, pendapatannya menurun, atau bisnisnya sepi. Artinya apa? Artinya inflasi yang rendah saat ini itu tidak dipengaruhi produktivitas yang gue sebutin tadi atau efisiensi yang gue sebutin tadi, melainkan lemahnya permintaan domestik, teman-teman. Konsumsi kita berkurang, daya beli kita juga turun. Dan jika terus dibiarkan, kita bisa memasuki fase krisis multidimensi yang kuat banget dan menjalani kondisi yang namanya stagnasi. Orang-orang banyak di PHK. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak punya pendapatan. Tapi di satu sisi mereka punya kewajiban. Akhirnya tabungan mereka terkuras, ya kan? Nah, ketika mereka menggunakan uangnya, jelas dalam situasi ini apa yang dikorbankan? Ya, konsumsi. Ketika konsumsi dikorbankan, berarti volume ekonomi tidak berputar nih.